Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul sehat dan walafiat dalam video saya kali ini. Nah, tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, tabi-tabinya, dan sampailah kepada kita selaku umat penerusnya di akhir zaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asep Mukhtarom dengan NIM 1804780. Dan pada semester ini saya mengontrak mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang didoseni oleh Pak Cucu Surahman. Nah, alhamdulillah untuk video kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu membuat video review tentang materi dan buku-buku yang telah saya paparkan kepada teman-teman dari PPT dan makalah kemarin. Nah, alhamdulillah kelompok kami mengambil rujukan dari buku Pergaulan Islam ciptaan Taqiyuddin An-Nabhani, di mana buku itu kurang lebih tebalnya sekitar 309 halaman, dan dimana menurut saya buku itu tergolong cukup tebal dan cukup komplit gitu ya teman-teman, cukup lengkap maksudnya. Nah, dalam buku tersebut alhamdulillah gitu ya, setiap bahasannya dijelaskan secara mendetail gitu. Ada apa saja bahasannya. Yang pertama kita disajikan dengan definisi pria, definisi wanita, lalu pria dan wanita, bagaimana cara menjaga hijab, bagaimana cara pergaulan laki-laki dan perempuan, bagaimana cara menjauhi zina, bagaimana cara bergaul dengan sesama anak Islam, bagaimana bergaul dengan non muslim. Nah, itu alhamdulillah diterapkan dengan banyak dan sangat baik dan sangat lengkap gitu. Berikut dengan tutur kata yang baik juga, tutur kata yang baik, terus dari riwayat-riwayatnya yang alhamdulillah baik juga gitu, jelas terpampang dalam tulisannya. Nah, secara keseluruhan positifnya dari buku ini saya nilai, dan beberapa literatur yang saya baca gitu ya, saya pikir buku ini memang buku yang baik buat dibaca buat semuanya dalam segala kalangan umur gitu ya. Karena apa? Di sini bahasanya jelas, bahasanya bagus, bahasanya mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit gitu teman-teman. Jadi tidak ada ya, untuk keseluruhan sih bahasanya tidak berbelit, namun memang ada beberapa bahasa yang memang sulit untuk dipahami untuk saya khususnya gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk positifnya memang banyak sekali baik gitu ya, dari tutur bahasa yang baik, terus dari riwayat-riwayat yang memang jelas tercantum di sana, dari tingkatan hadis, dari tingkatan riwayat-riwayat yang memang terkenal juga ada gitu ya. Nah, lalu selanjutnya mungkin yang dapat dikritisi dari buku ini, memang ada beberapa halaman atau beberapa bagian-bagian yang memang sulit untuk dipahami. Semisal apa, ketika ada bagian ketika menjelaskan tentang hadis atau apapun itu, terdapat diksi kata yang memang sulit untuk dipahami oleh saya khususnya gitu. Yang kedua, memang ada beberapa Arab gundul yang memang tidak familiar untuk saya baca, dan itu membuat saya untuk kesulitan memahami bacaan tersebut gitu teman-teman. Nah, namun dari keseluruhan, dari beberapa literatur yang tadi saya baca, sistem media online, dari buku online ini, e-book ini, masih banyak manfaat yang memang bisa kita gali gitu. Masih banyak manfaat yang memang bisa kita terus cari, masih kita terus gali, ambil hikmahnya, ambil ibrohnya, buang yang buruknya, ambil yang baiknya gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mungkin seperti saya berikan contoh, ketika ada cerita-cerita, misalkan di sini komplit gitu ya, lengkap dengan cerita-cerita kisah nabinya, seperti ketika Allah membenci orang yang menjadikan pertikaian ketika misalkan ketika perang. Nah, ketika perang itu ada sahabat Rasul menyikapi tentang ghanimah itu for FYI itu adalah harta rampasan perang gitu. Nah, di sana teman-teman ya sahabat Rasul menyikapi ghanimah ini dengan hal yang serakah gitu. Maksudnya serakah itu bertikai karena ghanimah ini gitu, dan Allah tidak menyukainya. Lalu Allah turunkanlah
beberapa ayat suci Al-Qur'an. Nah, di sana dijelaskan bagaimana cara penurunannya, bagaimana gimana dan sedetailnya gitu. Yang memang tidak akan saya bahas di video kali ini. Nah, begitupun dengan banyak tentang literatur media online yang saya baca, yang saya masukkan ke sana, alhamdulillah dari beberapa jurnal dan buku dan serta wawancara dari anak pendidikan agama Islam juga, yang insya Allah valid gitu teman-teman, karena beberapa itu memang beberapa informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman itu insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, insya Allah, amin. Baik, setelah tadi saya mereview tentang bukunya, mungkin alangkah baiknya saya mereview kembali tentang PowerPoint dan makalah yang saya sajikan kepada teman-teman. Baik, mungkin kembali lagi kepada bahasan yang tadi telah saya sampaikan, bahwasanya dalam Islam, sesama Muslim, Allah menyertai pergaulan yang dimana pergaulan tersebut menciptakan perdamaian gitu teman-teman. Seperti apa? Karena ada suatu riwayat yang dimana menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai perselisihan. Hal itu terjadi ketika setelah selesai perang, dimana para tentara yang telah selesai perang tersebut berselisih mengenai ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Nah, Allah tidak menyukai sikap atau tidak menyukai apa yang telah dilakukan para tentara perang tersebut kepada ghanimah, sehingga menimbulkan perselisihan. Nah, di sana hingga pada saat itu turunlah di surat Al-Anfal ayat ke-1 gitu teman-teman, dimana disebutkan bahwa dalam buku tersebut yang seperti yang saya ucapkan tadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu mungkin sedikit tentang pergaulan pada sesama muslim gitu ya. Nah, di PPT yang selanjutnya juga saya ada bahasan mengenai pergaulan terhadap non-Islam. Nah, seperti apa saling bekerja sama dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Lalu selanjutnya ada bersikap teguh dalam hal prinsip. Nah, maksudnya bersikap teguh itu ketika teman-teman boleh gitu berkenalan, boleh selama itu tidak mengganggu akidah teman-teman terhadap agama teman-teman, itu boleh saja insya Allah disahkan atau dibolehkan. Namun ketika ada suatu kegiatan atau agenda atau prinsip yang memang bertolak belakang dengan akidah kita agama Islam, yang tidak sejalan dengan mereka, alangkah baiknya teman-teman menolak tegas atau bertindak tegas atau menjadikan pribadi yang tegas gitu, sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut gitu teman-teman. Nah, begitu batasannya teman-teman ketika teman-teman bergaul kepada non muslim. Nah, namun kita juga tetap harus menjadi manusia yang adil dan baik kepada sesama muslim dan sesama non muslim ya. Teman-teman usahakan yang terbaik buat teman-teman sendiri, buat mereka, buat lingkungan, buat semua agama dan negara, yang insya Allah niatkan dengan yang lurus. Karena niat yang lurus insya Allah akan berakhir dengan hal yang baik juga, dengan ridha Allah. Niatkan dengan lillahi ta'ala, karena insya Allah dengan ridhonya kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan imbalan atau berkah yang baik gitu teman-teman. Nah, mungkin dari pepatah ini juga menunjukkan bahwa beberapa dari kita memang, maksud saya beberapa dari responden yang kelompok kami berikan, termasuk saya juga, mendapatkan hasil di mana bahwa berdasarkan angket tersebut gitu ya, orang tua dan guru itu sangat berpengaruh, terutama lingkungan juga berpengaruh terhadap pergaulan kita sendiri gitu. Karena apa? Orang tua pun kita berpengaruh, guru berpengaruh, lingkungan berpengaruh. Seperti dalam halnya misalkan ketika orang tua meminta atau memantau kita terhadap pergaulan kita, keseharian kita, begitupun juga guru. Nah, secara lingkungan itu mungkin lebihnya ke teman-teman kita sendiri, lingkungan kita sendiri gitu. Ketika lingkungan kita baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Seperti ada riwayat yang mengatakan atau pepatah yang mengatakan, ketika kamu bergaul dengan tukang parfum akan wangi, dan ketika kamu bergaul dengan tukang ikan akan berbau amis. Nah gitu teman-teman. Namun hal yang kita dapat pelajari dari sini yaitu peribahasa kembali, kita harus meniru ikan yang berada di air laut gitu. Sedalamnya ikan dan seasin-asinnya lingkungan sekitarnya, tetapi dagingnya tidak mengikutinya. Dagingnya memiliki rasa yang tidak asin gitu teman-teman. Itu artinya pendirian kita, akhlak kita harus kokoh,
harus kita perbaiki lagi, harus kita perkuat lagi agar apa? Agar tidak mengikuti hal-hal yang memang terbilang negatif gitu. Kita harus memperbaiki diri, mengasah diri agar apa? Agar menjadi muslim yang baik gitu. Jadi kita harus menjadi muslim yang baik, berjalan dengan jalan yang lurus, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan yang lurus gitu teman-teman. Ya saya harap apa ya? Dengan adanya video ini teman-teman bisa mengambil ibrohnya, mengambil manfaatnya gitu. Mohon maaf bila dimana saya bertutur kata seperti ini ada tutur kata yang salah, tutur laku yang salah, saya mohon maaf gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.